Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artini Faurina, peserta Latsar CPNS dari BKP SDM Kabupaten Tanah Laut, golongan 2, angkatan 1, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk membuat dan mempresentasikan learning journal tentang anti korupsi. Langsung saja kita bahas di slide berikutnya. Korupsi dapat terjadi karena memang ada niat dan kesempatan, entah itu terpaksa, memaksa, atau dipaksa. Yang pasti akan tercipta korupsi, baik sedikit atau banyak. Pengertian korupsi adalah mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan kepercayaan kepada mereka. Penyebab korupsi meliputi 1. Penegakan hukum yang tidak konsisten. 2. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. 3. Langkanya lingkungan yang anti korup. 4. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. 5. Kemiskinan atau keserakahan. 6. Keuntungan korupsi lebih besar daripada kerugian ditangkap karena kasus korupsi. 7. Pemberian imbalan jasa. 8. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Jenis-jenis korupsi terbagi 7, yaitu 1. Kerugian keuangan negara. Contohnya, penggunaan fasilitas mobil dinas dari negara digunakan untuk urusan pribadi. 2. Suap menyuap. Contohnya, menerima sejumlah uang dari pihak ketiga agar dapat lolos atau berhasil mendapatkan suatu proyek pekerjaan. 3. Penggelapan dalam jabatan. Contohnya, melakukan markup pada laporan keuangan dalam hal pembelian inventaris kantor dialihkan untuk menjadi keuntungan diri sendiri. 4. Pemerasan. Contohnya, memaksa seseorang untuk membayar tarif pengurusan dokumen di luar ketentuan resmi. 5. Perbuatan curang. Contohnya, melakukan kerjasama dengan kontraktor melakukan perbuatan curang terkait dengan pengurangan bahan bangunan konstruksi sehingga bangunan berakibat cepat roboh tidak sesuai dari jangka waktu yang diperkirakan. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Contohnya, ASN terlibat dalam proses lelang proyek dengan mengikutsertakan perusahaan miliknya meskipun bukan atas namanya. 7. Gratifikasi. Contohnya, menerima sejumlah hadiah atau uang atas dasar ucapan terima kasih karena telah dibantu untuk proses pengurusan dokumen. Nilai-nilai dasar anti korupsi ada 9, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Untuk lebih mengingatnya, kita singkat saja, Jupe Mandi Tangker Sebedil. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan perbaikan sistem, yaitu peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga,
serta penerapan prinsip good governance. Kemudian, dapat juga melakukan perbaikan terhadap manusianya, yaitu memperbaiki norma, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, dan memilih pimpinan yang bersih, jujur, serta anti korupsi. Penerapan nilai-nilai dasar anti korupsi pada unit kerja. Pertama, menerapkan nilai-nilai agama dan norma Pancasila dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, datang tepat waktu ke kantor sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Ketiga, penggunaan sarana prasarana kantor hanya dipergunakan untuk kepentingan kantor. Keempat, bekerja secara cepat dan tepat waktu untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan. 5. Tidak menerima suap dalam bentuk apapun, baik uang, benda, maupun makanan dari masyarakat apabila berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan kita. Keenam, tetap berpegang teguh pada komitmen anti terhadap korupsi yang ditanamkan di dalam diri. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan saya ada sedikit pantun. Siang hari ketilang polwan, malam hari keserempet taksi. Mari kita terus melawan sampai Indonesia bebas korupsi. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.